إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang kafirin adalah orang-orang yang di dunia ini mereka dalam keadaan lalai. Mereka dalam keadaan tertidur dan tidak sadar terhadap hakikat daripada kehidupan dunia. Ketika mereka dibangkitkan dan tegak hari pembalasan, barulah mereka sadar dan tersingkaplah apa yang dahulu menyelimuti mereka dari kegelapan-kegelapan, kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan yang menyelimuti mereka di dunia. Tersingkaplah itu semua dan jelaslah bagi mereka hakikat dari kehidupan yang dahulu mereka jalani. Akan tetapi ketika tersingkap kejelasan ini dari apa yang dahulu melalaikan mereka, tidak bermanfaat lagi kesadaran mereka di hari pembalasan tersebut. Allah berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna 'anka ghita'ak, fabasaruka al-yawmal hadid." Dahulu kalian telah lalai akan hari perjumpaan, hari kebangkitan dan pembalasan ini. Maka saat ini kami singkap apa yang dahulu menutupi kalian, dan pandangan kalian pun tajam dan melihat dengan jelas hakikat daripada kehidupan yang dahulu kalian lalaikan dan hari pembalasan yang saat ini akan kalian hadapi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam surat Qaf ini juga kemudian Allah menjelaskan di antara kejadian yang akan dialami oleh orang-orang kafirin. Allah berfirman, "Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya ati." Berkata qarin yang dahulu senantiasa menemani orang-orang kafirin ini, "Ya Allah, inilah yang ada padaku, yang tersimpan, terjaga, maka aku serahkan dan dilaporkan kepada Allah SWT dari amal orang-orang kafirin ini." Para ulama menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya qarin yang mendampingi ini maksudnya adalah malaikat yang di yaumul qiyamah nanti akan mendampingi orang-orang kafirin, mengusung dan menyeret mereka hingga akhirnya mereka masuk dalam neraka jahanam. Inilah malaikat yang menghadirkan orang-orang kafirin ke hadapan Allah. Ya Allah, inilah apa yang mereka
giring, yang mereka usung dari orang-orang kafirin, yang mereka menunaikan perintah Allah SWT untuk menggiring orang-orang kafirin hingga akhirnya masuk ke dalam api neraka jahanam. Sebagian para ulama lain mengatakan, yang mengatakan ini adalah malaikat yang dahulu. Yang dahulu bersama manusia yang senantiasa menjaga, menulis amal ibadah, amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak terlewatkan sedikit pun juga, karena malaikat gak pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di antaranya perintah Allah untuk mencatat dan menghitung seluruh apa yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Maka malaikat ini pun di yaumul qiyamah menghadirkan catatan tersebut, menghadirkan apa yang dahulu dia pelihara dan jaga dari catatan anak Adam ini, dan dia berkata kepada Allah, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata qarin dari malaikat ini yang mencatat amalan anak Adam, ya Allah, inilah apa yang ada padaku yang senantiasa terjaga, terpelihara dari amal orang ini. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang wajib kita imani, yakni beriman kepada malaikat, beriman akan keberadaan mereka, beriman bahwasanya mereka makhluk Allah yang tidak akan menyelisih perintah Allah SWT sedikit pun juga, yang akan menjalankan tugas yang Allah tugaskan kepada mereka, dan tidak ada kelalaian sedikit pun dalam melaksanakan tugas. Dan di antara malaikat yang Allah tugaskan adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal ibadah kita, yang amal ini akan dihadapkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu enggak pernah lalai untuk mencatat yang kecil ataupun yang besar dari amalan yang kita lakukan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata qarin dari malaikat ini, maka ya Allah, inilah apa yang tersimpan terjaga di sisiku dari catatan dan perbuatan dari orang ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Lemparkan ke dalam neraka jahanam, lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini ketika dilaporkan dan digiring orang-orang kafirin itu, Allah SWT memerintahkan malaikat untuk melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian dijelaskanlah dalam surat Qaf ini beberapa sifat dari sifat penghuni neraka jahanam. Siapakah penghuni neraka jahanam itu? Bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang digiring oleh malaikat, dilaporkan amal ibadahnya sehingga mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Allah SWT firman, alqiya fi jahannam. Masukkan ke dalam neraka jahanam kulla kaffarin anid. Ini setiap orang yang kafar, yang sangat besar dan banyak sekali pengingkarannya. Ini yang pertama. Yang menjadi sifat penghuni neraka jahanam, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, yang tidak beriman kepada Allah SWT, yang mengingkari nikmat Allah SWT, yang kufur terhadap hak-hak Allah SWT, yang ingkar kepada agamanya, tidak beragama dengan agama Islam, yang ingkar tidak mentauhidkan Allah SWT, yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT, yang mengingkari rasul-rasulnya, yang ingkar tidak beriman kepada para malaikatnya, yang ingkar tidak beriman kepada kitab-kitab, dan tidak beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah SWT. Inilah sifat yang pertama dari penghuni neraka jahanam, yakni kafar, orang yang banyak sekali pengingkarannya, orang yang banyak sekali kekufurannya, penentangannya, dan tiada iman pada dirinya, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada hari perjumpaan dengannya. Dia tidak mentauhidkan Allah, dia ingkar kepada nikmat Allah SWT yang telah Allah SWT berikan kepada dirinya, kemudian dia pergunakan untuk menyelisihi dan bermaksiat kepada Allah. Ini sifat yang pertama dari penghuni neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang kafirin, orang yang banyak sekali pengingkarannya dan tidak beriman kepada keimanan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, di antara
sifat penghuni neraka jahanam kata Allah, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Sudahlah mereka ingkar, banyak kekufuran, tidak beriman, mereka pun adalah seorang yang anid. Apa itu anid? Ay mu'anidun lil haq bidaf'ihi juhdan wa inada. Yani mereka ini adalah orang-orang yang membangkang terhadap kebenaran, baik dengan menolak, menghalangi manusia dari kebenaran, menolak kebenaran, membantah kebenaran. Mereka adalah para pembangkang terhadap kebenaran, orang-orang yang sombong terhadap kebenaran. Ini diantara sifat penghuni neraka jahanam. Ini mereka yang sombong terhadap kebenaran, sombong kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Telah jelas nampak kebenaran dari Alkitab, dari sunnah Nabi SAW, dari agama yang mulia, dari Islam yang tinggi ini. Tapi dia nggak mau beriman. Bahkan bukan hanya dia tidak mau beriman, dia menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia cegah manusia dari jalan Allah. Dia melakukan usaha-usaha agar manusia jauh dari jalan Allah, menghalangi dari jalan Allah. Maka ini termasuk bagian dari sifat al-anid, para pembangkang kebenaran itu, yang menjadi sifat penghuni neraka jahanam, yang menjadi sifat orang-orang kafirin yang akan menetap dalam neraka jahanam. Kemudian Allah SWT berfirman di antara sifat penghuni neraka jahanam, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'in bil khair. Orang-orang yang menolak kebaikan. Ini orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, yang bakhil terhadap kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan ini umum untuk seluruh kebaikan. Bukan hanya kebaikan yang dia persembahkan kepada orang lain, bahkan kebaikan untuk dirinya. Di antaranya keimanan, di antaranya taat kepada Allah. Seorang yang beriman dan mentaati Allah, pada hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi orang ini, jangankan untuk orang lain, jangankan kepada orang lain, dia berbuat baik, kepada dirinya pun dia tidak berbuat baik. Dia kufur kepada Allah, dia tinggalkan salat, dia durhaka kepada orang tuanya. Yang kebaikan-kebaikan ini pada hakikatnya untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri, tapi dia hindari dan tolak kebaikan itu. Dia menjauh dari kebaikan itu. Manna'ilil khair, secara umum segala bentuk kebaikan. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan perkara yang remeh, dengan perkara yang sepele yang bisa mereka lakukan, mereka pun tidak akan lakukan kalau itu berupa kebaikan. Mereka tidak mau melakukan kebaikan. Lihat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mendustakan agama. Kata Allah, tidakkah kalian lihat orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memerintahkan, memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Mereka nggak memiliki perhatian kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar mereka. Maka celakalah orang-orang yang salat. Mereka salat tapi dengan kelalaian. Mereka salat tapi menyia-nyiakan salat mereka. Mereka salat tapi tidak menunaikan hak salat sebagaimana mestinya. Mereka salat dengan riya untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Dan mereka kata Allah, wa yamna'unal ma'un, tidak melakukan kebaikan walaupun dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, al-ma'un, sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh, padahal itu bisa dia lakukan, bisa dia berikan, bisa dia persembahkan. Padahal itu sangat mudah untuk dia lakukan, tapi dia tidak mau untuk melakukan kebaikan. Maka inilah orang yang binasa, inilah orang yang celaka. Manna lil khair,
orang-orang yang menolak untuk melakukan kebaikan. Jangankan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak melakukan kebaikan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah SWT berfirman, masih mensifatkan, menjelaskan siapa itu penghuni neraka Jahannam yang akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Kata Allah, al-kiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin murid. Di antara sifat mereka adalah mu'tad. Ini orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, yang bertindak sewenang-wenang kepada manusia. Dan mereka juga adalah orang yang murid, orang yang ragu, orang yang hidupnya dipenuhi dengan keraguan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, keraguan terhadap agamanya, keraguan terhadap kebenaran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat penghuni neraka Jahannam. Dan juga yang pernah dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salam, orang-orang yang beragama tidak berdasarkan keyakinan, tidak berdasarkan kejelasan yang jelas, dalil yang jelas, hanya ikut-ikutan, hanya melihat kanan dan kiri, tidak menegakkan keyakinannya di atas dasar yakin, yaitu kebenaran dari Alkitab dan Sunnah. Orang-orang yang ragu dan mengikuti setiap teriakan yang ada. Nabi SAW telah mengatakan, di antara sifat mereka atau di antara kejadian yang akan mereka alami ketika dikubur mereka, malaikat bertanya tentang Robnya, tentang agamanya, tentang Nabinya yang mulia alaihi salam. Mereka mengatakan, apa aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, dan aku mengikuti manusia. Inilah diantara sifat dari orang yang ragu, orang-orang yang tidak memiliki kepribadian pendirian yang jelas, karena tidak berpijak di atas kebenaran yang hak, dalil yang jelas Alkitab dan Sunnah. Ini diantara sifat penghuni neraka Jahannam, yang hidup mereka, beragama mereka dipenuhi dengan keraguan. Mu'tadin murid. Kemudian kata Allah, di antara sifat mereka, alladzi ja'ala ma'allah ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Ini orang-orang yang menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah dalam sesembahan, menyembah kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilakukan. Maka ini diantara sifat penghuni neraka Jahannam. Maka kata Allah, masukkanlah mereka-mereka ini ke dalam azab yang sangat pedih sekali, Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini diantara penjelasan yang banyak sekali sifat penjelasannya dalam Al-Quran. Ini Allah SWT menjelaskan kepada kita kemana akhir perjalanan dari orang-orang yang sesat dari agamanya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, para pembangkang, orang-orang yang ragu, orang-orang yang zalim, yang bertindak sewenang-wenang. Kemana akhir kesudahan dari tempat mereka? Banyak sekali Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Inilah yang akan menjadi tempat mereka, yaitu neraka Jahannam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sifat-sifat ini dijelaskan oleh Allah kepada kita sekalian agar kita menjauhinya, agar kita menghindarinya, agar kita jangan sekali-kali melakukannya. Dan Allah SWT peringatkan kita di antaranya dalam surat Qaf ini. Semoga Allah SWT menjadikan ini pelajaran buat kita sekalian, dan semoga Allah jauhi kita dari sifatnya orang-orang kafirin yang akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita dalam kebaikan dan takwa, dan Allah mudahkan kita untuk memiliki sifatnya orang-orang yang menjadi penghuni surga, sifatnya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT mudahkan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah. Allahu akbar.